Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam majelis kita masih membahas bab ke-11 yaitu bab mujahadah pada kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang terakhir pada bab ini, dan insyaallah ini pada bagian yang terakhir dari firman Allah yang menjadi riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Kita telah membahas pada beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hadis yang mulia itu, yaitu hadis yang di mana Rasulullah SAW meriwayatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa firman yang kemarin telah kita bahas. Yang pertama bahwa Allah mengharamkan kedzaliman atas dirinya dan kemudian menjadikan haram saling berbuat zalim antara satu dengan yang lain, maka kita dilarang untuk saling berbuat zalim. Kemudian yang kedua bahwa pada dasarnya manusia itu tersesat kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban kita adalah untuk selalu minta petunjuk kepada Allah. Tentu saja permintaan kita akan petunjuk Allah itu tidak sekedar permohonan berupa doa saja, tetapi juga dilakukan dengan aksi nyata, yaitu dengan mencari ilmu, karena petunjuk itu ya ilmu itu diantaranya. Maka untuk mendapatkan petunjuk itu selain berdoa juga dengan belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa semuanya manusia itu lapar kecuali yang Allah berikan makan, maka mintalah makan kepada Allah. Nah, tentu saja kita berusaha untuk mencari makanan yang halal dan thayyib ya, tidak sekedar halal saja tetapi juga yang thayyib ya. Kemudian juga pada dasarnya kita itu tidak berpakaian kecuali yang Allah berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, karena bagaimanapun juga pakaian, bagusnya pakaian secara zahir itu hanya sebuah penutup ya, dan bisa jadi kalau batinnya itu tidak bagus, maka kadang penutup yang bagus pun juga tidak bermanfaat, karena itu bisa sebagai orang munafik karena hatinya tidak baik sementara penampakannya adalah baik. Maka sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Kemudian kita juga membahas kemarin di firman yang kelima, yaitu bahwa manusia itu selalu diliputi dengan perbuatan dosa baik siang maupun malam, tetapi Allah Maha mengampuni dosa-dosa, dan oleh karena itu Allah sangat suka ketika orang itu selalu beristighfar. Semoga apa yang kita lakukan, baik kita sengaja ataupun juga tidak kita sengaja, itu Allah memberikan pengampunan dan kemudian menjadikan amal-amal kita di kemudian hari itu menjadi lebih baik daripada amal-amal yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka kita lanjutkan firman yang ke-6 pada hadis ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibadi innakum lang tablughu durri fatadurruni wala tablughu naf'i fatangfauni ya.
wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat berbuat sesuatu yang merugikan aku dan juga tidak akan dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan aku. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak akan mempengaruhi kebesaran Allah, ya. Seandainya yang kita lakukan itu adalah ketaatan, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, ya. Allah tetap maha mulia, paling mulia, ya, paling di antara semua kebaikan, maka Allah lah yang memiliki kebaikan itu. Seandainya semua manusia itu berbuat baik, maka tidak akan menambah kebaikan, ya. Allah sudah maha itu paling pol, ya, kebaikannya itu, sehingga tidak akan bisa membuat Allah itu untung hamba-hambaku pada berbuat baik padaku, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Allah. Allah tetap maha kuasa, baik ketaatan maupun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah tetap dalam posisinya sebagai maha kuasa, sebagai maha yang memiliki segala-galanya. Jadi kita tidak mungkin akan bisa merugikan ataupun juga menguntungkan Allah. Seandainya kita pun juga bermaksiat semuanya, maka Allah juga tidak akan rugi, karena semua Allah telah memberikan, ya, menciptakan segala sesuatu dengan hikmah-hikmahnya. Bahkan surga dan neraka itu nanti diciptakan itu, ya, kemudian bukan kemudian Allah itu rugi nek semuanya masuk surga, ya, atau senang nek semuanya masuk surga, rugi kalau semuanya masuk neraka, senang kalau semuanya masuk neraka, itu tidak, ya. Jadi Allah tetap maha paling, ya, paling kemuliaannya itu tidak akan berkurang ataupun juga bertambah karena perbuatan seseorang. Jadi Allah tidak membutuhkan hambanya, tetapi hambanya lah yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh ketaatan hambanya, tetapi hambanya lah yang butuh agar dia taat kepada Allah, ya. Jadi Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan maupun kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, ya. Sebagaimana juga pada ayat-ayat yang telah kita mungkin sering membacanya, ya, pada surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 dan seterusnya itu, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku, ya. Jadi Allah telah menciptakan, ada yang taat, ada yang tidak taat, itu tidak akan menambah ataupun juga mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minkum mir rizkin wa ma uridu ayyutimun, ya. Allah tidak menghendaki kamu itu memberikan rezeki, dan juga Allah tidak akan menghendaki kamu itu memberikan makan. Jadi apapun yang kita berikan, ya, itu tidak mempengaruhi. Misalnya kita berinfak, ya, segunung emas, ya, ataupun juga kita memberikan makan, ya, sekian banyak orang miskin, itu pada dasarnya Allah tidak membutuhkan itu. Justru kitalah yang membutuhkan. Ketika kita berinfak itu sebenarnya kitalah yang membutuhkan Allah, ya. Karena apa? Karena dengan berinfak itu Allah akan memberikan keridhoannya, kemudian akan memberikan pahala, ya, karena apa yang kita berikan itu. Bukan Allah, ya, bukan Allah yang akan menerima kemuliaan dari rezeki yang kita infakkan. Demikian juga makanan-makanan yang kita berikan kepada orang-orang miskin itu bukan kemudian mengurangi tugasnya Allah. Allah tetap maha memberi rezeki. Jadi tidak kemudian ketika kita memberikan rezeki pada orang-orang miskin, ya, kemudian tugasnya Allah berkurang, itu tidak, ya. Allah tetap maha memberi rezeki. Jadi Allah tidak memerlukan, ya, tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan juga tidak menghendaki agar mereka memberi makan, ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, ya. Sesungguhnya Dialah Allah yang maha memberi rezeki dan yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, rezeki yang kita infakkan itu semata-mata adalah untuk kepentingan kita.
Demikian juga ketaatan yang kita lakukan, ya misalnya kok semua orang itu sergap sholat, ya sergap ngaji begitu, ya tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha mulia. Justru kitalah nanti yang memerlukan, ya. Jadi ketika kita memenuhi masjid untuk sholat berjamaah, itu sebenarnya bukan kita itu bermanfaat, ya. Artinya kita itu memberi manfaat kepada masjid, justru kitalah yang memerlukan masjid itu. Kalau nggak ada masjid, ya bukannya kalau nggak ada kita sing arek ngebeki langgar masjid ki sopo, tetapi sebenarnya yang membutuhkan masjid dan langgar itu adalah kita, ya kita ya yang memerlukan. Karena ketika kita sholat sendirian di rumah itu ya satu kali sholat pahalanya satu, ya tetapi ketika kita bisa mendatangi masjid, ya kemudian di sana ada orang-orang yang berjamaah dan kita ikut berjamaah, maka akan menambah, ya derajat sholat kita itu 25 atau 27. Jadi pada dasarnya bukan kita yang bukan kita yang memberikan manfaat pada masjid, tetapi kitalah yang memerlukan masjid itu. Bukan kita kemudian memberikan manfaat kepada Allah ketika kita melakukan ketaatan atau menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi kitalah yang sebenarnya memerlukan dari apa yang kita lakukan berupa ibadah. Jadi Allah tidak mengambil manfaat atau mendapatkan madarat dari hamba-hambanya, karena dia tidak membutuhkan makhluknya, tetapi Allah lah yang menciptakan makhluknya. Kemudian Allah menciptakan hamba untuk beribadah kepadanya, menjanjikan orang-orang yang taat itu dengan memberikan pahala, dan kemudian memberikan balasan pada orang-orang yang bermaksiat dengan dosa dan siksaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga diciptakannya surga dan neraka itu bukan berarti kemudian Allah akan membiarkan saja. Allah akan memenuhi surga, ya dengan orang-orang yang taat. Nah, tinggal kita itu mau memilih yang taat atau tidak. Itu tidak terpengaruh, Allah tidak terpengaruh dengan kondisi seseorang, tetapi seseoranglah yang memerlukan Allah, ya seseoranglah yang memerlukan kita itu pengen masuk surga, ya. Jadi Allah tetap akan memenuhi neraka dengan orang-orang yang durhaka, ya dengan orang-orang yang berbuat jahat, ya. Jadi bukan kemudian ketika kita terhindar dari neraka itu Allah menjadi kemuliaannya bertambah, tidak, tetapi kembalikan kepada kita bahwa sebenarnya lah kita yang menginginkan atau kita lah yang kemudian akan mengambil manfaat ketika kita terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman-Nya, ya di dalam surat Hud ayat yang ke-111, Allah berfirman, walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, ya. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Allah, ya telah tetap, Allah pasti akan memenuhi neraka jahanam dan dengan jin dan manusia yang durhaka, ya. Jadi kemudian ini sikap kita itu tidak akan mempengaruhi dari kemuliaan Allah ataupun juga kedurhakaan kita itu tidak akan kemudian mengurangi dari kemuliaan Allah. Allah tetap maha mulia apapun yang kita lakukan. Jadi dengan demikian Allah Ta'ala tidak akan mengambil manfaat dan dengan ketaatan para hambanya, dan tidak pula akan terpengaruh oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Ini kemudian pada firman lanjutannya pada hadis ini Allah melanjutkan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya, jadi seandainya hamba-hambaku itu, ya orang-orang yang pertama dan yang terakhir
dari kalangan jin dan juga manusia, ya, semuanya itu bertakwa seperti takwanya seorang yang paling bagus di antara kalian, ya, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi seandainya semua manusia itu, ya, taruhlah ketaatannya seperti Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam ketaatannya, ya, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, ya. Yang butuh terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan itu adalah hambanya itu, ya. Jadi jangan ada merasa wah Allah kemudian mesti tambah mulia, ya, kalau kemudian selalu kita muliakan, ya, selalu kita bertasbih, bertahmid dan bertahlil, ya, Allah akan tambah mulia, tidak, ya. Tetapi yang dengan ketaatan itu nanti kembali kepada hambanya tersebut, ya. Jadi seandainya semua manusia, semua jin itu, ya, itu semuanya berada pada hati yang paling bagus, ya, seperti hati seorang yang paling bagus di antara kalian, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun, ya. Demikian juga yang sebaliknya, sehingga kelanjutan firman-Nya, berarti ini firman hadis ini berisi firman-firman Allah yang sangat mulia, yang menunjukkan pada kemuliaan Allah itu tidak terpengaruh seperti penggalan yang ke-8 ini, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afajari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mim mulki syai'a, ya. Wahai hambaku, seandainya, ya, orang-orang pertama dan terakhir dari kalian, dari kalangan manusia dan jin semuanya, itu menjadi orang yang paling jahat, ya, seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu pun juga tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, ya. Jadi seandainya semua orang itu hatinya, ya, seperti Fir'aun semuanya dong ngaku Tuhan kabeh, ya. Kemudian berbuat jahat semuanya, ya, seperti Perdana Menteri yang sekarang sedang memerangi teman-teman kita, saudara kita di Gaza itu, ya, semuanya jahatnya seperti itu tidak akan mengurangi, ya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, ya. Tetapi maha mulia Allah, ya, Allah benar-benar maha mulia. Orang yang paling jahat pun tetap Allah berikan rezeki, ya. Jadi Allah itu di dalam firman yang pertama di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha Rahman dan juga maha Rahim, ya. Rahmannya Allah, kasih sayang Allah itu di muka bumi ini semuanya diberikan, baik pada orang yang jahat sekalipun, ya, apalagi pada orang-orang yang beriman, semuanya diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk yang sekecil apapun sampai yang paling besar itu semuanya diberi, ya. Entah itu dia itu di darat, di laut, ya, ya, semuanya diberi. Itu karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Tetapi Allah juga Maha Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim itu oleh sebagian besar ahli tafsir itu adalah kasih sayang yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ini adalah karunia yang sangat besar. Di dunia ini sudah diberikan dalam bentuk, misalnya adalah dengan tenangnya kita ketika kita itu melakukan ketaatan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya, ketika hanya dengan mengingat Allah hati kita itu menjadi tenang. Maka orang-orang yang beribadah itu sudah mendapatkan rahimnya Allah di dunia ini, ya. Apalagi yang lebih besar nanti adalah kasih sayang Allah di akhirat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan takwa serta melaksanakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dari larangan-larangannya. Itu jadi Allah itu Maha Ar-Rahman tetapi juga Ar-Rahim, ya. Mereka yang paling jahat seperti itu pun tetap, ya, Fir'aun pun juga tetap diberi rezeki, ya.
tetapi itu hanya terbatas di dunia saja. Maka firman yang ke-8 ini pun juga menambah satu pengertian bahwa semuanya, seandainya semua orang itu jahat kabeh pun ya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap maha berkuasa untuk memberi rezeki ya, untuk mengasihani hamba-hambanya. Tetap Allah itu maha mulia, kekuasaannya tidak tertandingi ya. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihil kufru wa in taskuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak akan memerlukanmu ya, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya, dan jika kamu bersyukur maka Dia meridhoi kesyukuran itu ya. Jadi Allah akan memberikan pahalanya, memberikan balasannya terhadap orang-orang yang bersyukur dengan dengan keberadaan Allah ya, dengan kekuasaan Allah ya. Jadi Allah itu tidak akan, kekuasaannya itu tidak akan terpengaruh oleh ketaatan maupun kemaksiatan. Ketiga firman ini itu merupakan dalil bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha sempurna, kekuasaannya tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh hambanya, tidak akan mengambil manfaat dari ketaatannya ataupun juga tidak akan terkurangi dari kemaksiatan ya. Sehingga pada firman yang ke-9 Allah melanjutkan ya, ini dalam hadis yang sangat panjang itu, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni wa a'taitu kulla insani ma'a masa'alata ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mihyatu ila udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir, manusia dan jin ya, mereka semua berada dalam suatu tempat yang sama, kemudian mereka memohon kepadaku, semuanya niscaya aku kabulkan permohonan itu masing-masing ya, dan apa yang berada di sisiku itu tidak akan berkurang sedikit pun, seperti hanya sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam samudera yang luas ya. Jadi ini kekuasaan Allah, firman Allah itu memberikan pengertian bahwa kekuasaan Allah itu benar-benar maha kuasa, kepemilikan Allah itu maha besar ya, sangat banyak. Sehingga seandainya Allah berfirman, seandainya semua orang itu berkumpul, yang dulu maupun yang sampai akhir, baik dari kalangan jin dan manusia, itu memohon dengan permohonan yang masing-masing ya, ana sing njaluk bojo, ana sing njaluk rezeki, ana sing njaluk pinter, semuanya diberi ya, ana sing njaluk makan, njaluk pakaian, semuanya diberi oleh Allah, maka tidak akan mengurangi kepemilikan Allah ya, kecuali hanya seperti berkurangnya air dari samudra yang sangat luas itu ketika kita mencelupkan jarum kemudian kita mengangkatnya, toh kemudian nanti akan menetes kembali ke samudra itu lagi, artinya benar-benar tidak akan terkurangi ya, tidak akan terkurangi, karena Allah itu maha memiliki segalanya. Selain maha memiliki segalanya, Allah juga maha pencipta ya, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka ini firman ini merupakan bukti kekuasaan Allah dan kesempurnaan kekayaannya ya. Seandainya orang-orang yang dulu kemudian ya sampai yang terakhir, baik kalangan jin dan manusia itu berkumpul ya, kemudian meminta dengan permintaan yang masing-masing, dan Allah memberikan permintaannya itu sepenuhnya, maka sedikit pun itu tidak akan mengurangi apa yang dimiliki Allah. Nah, maka ini yang penting
Ya, sehingga Allah berfirman, illa kama yang kusu mihyatu ida udkhilal bahar, ya kecuali ya seperti halnya sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam samudra yang luas, maka tidak terkurang sedikit pun ya. Perbandingannya itu sangat kecil, berkurangnya itu bahkan boleh dikatakan tidak berkurang sedikit pun, karena nanti air itu pun juga akan menetes kembali ke bawah lagi ya. Jadi itu yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu bukti bahwa Allah itu maha memiliki segalanya, maha berkuasa atas segala sesuatu ya. Sehingga diakhiri dengan firman yang ke-10, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa wafikum iyaha waman wajada khairan falyahmidillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatan kamu ya. Jadi silakan di perbuatan kamu, mau taat ya silakan, itu urusan kamu, mau maksiat ya silakan, itu urusan kamu. Aku tidak akan terpengaruh, begitu Allah ya. Allah tidak akan terpengaruh dengan ketaatan dan kemaksiatan hambanya ya, itu urusan kamu. Aku mencatat semuanya ya, ketaatan kemaksiatan itu, kemudian aku akan membalasnya. Jadi akan dikembalikan kepada hambanya ya. Apa yang dilakukan itu entah kemaksiatan ataupun juga ketaatan, itu semua nanti akan ditanggung oleh hambanya itu. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, karena Allah telah memberikan perangkatnya untuk kita mendapatkan kebaikan itu ya. Kalau kemudian kita bisa menggunakannya, maka kita memuji Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan segala perangkatnya, memberikan kitab Al-Quran itu sebagai petunjuk, juga memberikan nabi-nabi yang memberikan penjelasan terhadap petunjuk itu, dan juga selalu membimbingnya. Itu berarti kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemanfaatan, maka kita memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, artinya mendapatkan kejelekan, maka janganlah dia menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Nang apa wis dinai perangkate salah ora dinggo gitu ya. Wis dinai Qur'ane silakan dibaca, ternyata tidak dibaca. Silakan dipelajari, ternyata tidak dipelajari. Silakan dipakai, ternyata tidak dipakai. Salahe dewe, begitu nggih. Kemudian ada para pemberi peringatan, baik dari kalangan para nabi rasul maupun juga kemudian diteruskan oleh para ulama ya, karena ulama itu adalah warasatul anbiya ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, untuk yang meneruskan tugas-tugasnya itu ya, menyampaikan, memberikan peringatan, itu adalah ulama itu. Wis nang di wis ono sing dari dari dunia nyata ya, langsung datang di dalam kajian-kajian ataupun juga di dunia maya, kita bisa mengakses berbagai macam itu, ternyata kok tidak diberikan, maka jangan menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti halnya di dalam surat Al-Zalzalah itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan perbuatan kebaikan sebesar zarah pun, maka semuanya nanti akan diberikan balasan. Demikian juga barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan sebesar zarah pun, mereka niscaya akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh maha mulia Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah itu tetap terus berjalan, sehingga ketika orang melakukan kebaikan itu tidak diberikan balasan 1 banding 1, tetapi karena kasih sayang Allah 1 dibanding 10 ya. Dan ketika melakukan kejahatan itu tidak dilipat gandakan, tetapi Allah membatasi, kalau kejahatannya 1 ya dibalaskan 1 saja. Itu karena memang kemuliaan Allah, kasih sayang Allah itu melebihi daripada kemurkaannya
Itu karena Allah itu maha mulia. Jadi Allah itu tetap maha mulia, ya. Jadi meskipun Allah itu adalah maha cepat perhitungannya, maha keras hisabnya, tetapi kasih sayang Allah itu melebihi daripada kemurkaannya, sehingga ketika kebaikan itu nanti akan dibalasi dengan 10 kali, tetapi kalau kejahatan itu dibalasi hanya sebesar 1 kali saja, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-An'am, ya. Allah berfirman, man jaa bil hasanatin falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'atin fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak akan diragukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi 10 firman, ya. Ini pembagian alinea saja, itu berisi 10 ya firman, ya, mulai dari yang pertama bahwa Allah itu mengharamkan kedzaliman, sampai kemudian yang terakhir yang barusan kita bahas ini, bahwa kalian semua beramal dan semua akan dicatat dan akan dibalas, ya, sesuai apa yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha mulia, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, dan apa yang dilakukan oleh hambanya itu nanti akan semata-mata akan kembali kepada hamba tersebut, tidak akan menambah kemuliaan Allah ataupun juga mengurangi kemuliaan Allah, tetapi akan dikembalikan kepada hamba. Seandainya itu adalah ketaatan, maka balasannya adalah balasan nanti di akhirat berupa pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi yang sebaliknya, apabila nanti yang dilakukan oleh hamba itu adalah kemaksiatan, kejahatan, maka akan dikembalikan itu akibatnya kepada hamba tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan pada akhir. Nggih, monggo Pak. Apakah kita sombong atau merasa pede banget? Boleh tidak kalau saya itu kalau sholat ibadah tetap Allah bersani, mau apa saja Allah mesti bersani saya. Itu saya selalu sekarang mulai sudah tua-tua ini kan mesti terus saja takut. Ini merasa pede atau sombong atau gimana ya Pak? Okay. Memang yang namanya ibadah itu harus disertai dengan khaufu wa roja. Khaufu itu artinya takut, ya. Jadi kita itu jangan ada merasa bahwa aku senang iso-iso ibadah. Memang ada perasaan senang itu, tetapi kemudian perasaan senang itu ya udah dibiarkan di dalam hati saja, tidak kemudian diungkapkan kepada orang-orang yang kemudian nanti bisa sebagai peluang setan untuk mempengaruhi, ya. Karena yang namanya setan itu mengalir di dalam peredaran darah, sehingga semua bisa terbujuk oleh setan itu, sehingga ketika kita senang ya udah kita simpan saja kesenangan itu, tidak usah kemudian aku senang, ya, iso ibadah malam, setiap malam iso sholat malam, ya, setiap Senin Kamis iso poso, jangan seneng tenan aku. Ya udah, senengnya itu tidak usah disampaikan kepada orang, tetapi yang lebih kita tonjolkan bahwa kita itu ketika kita beribadah itu kita harus merasa khauf dan roja. Khauf itu artinya takut, jangan-jangan ada perasaan yang ada terselip niat-niat yang tidak baik, ya. Sehingga takutnya kita itu selalu diperbaiki, menjadi usaha untuk memperbaiki rasa ibadah kita, sehingga jangan sampai terkotori oleh niat-niat yang tidak baik. Jadi itu selalu kita takut, jangan-jangan ibadah kita ini belum sempurna, ya. Maka kemudian dengan perasaan itu kemudian kita menambah untuk bagaimana agar menjadi lebih bagus, lebih sempurna. Kemudian juga tetapi tidak hanya takut saja yang dimunculkan, tetapi juga dengan roja. Roja itu pengharapan, ya. Semoga Allah memberikan, kalau misalnya masih ada kekurangan, semoga Allah memberikan ampunan, ya. Karena memang semua orang itu
diberikan keterbatasan dengan penuh kelemahan ya. Jadi khuliqal insanu dhaifan, setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Lemah artinya karena memang kondisi manusia itu lemah ya, kadang semangat juga naik turun ya. Kadang ikhlasnya itu ya juga tidak selalu teristiqomah di dalam keikhlasan, kadang ada muncul sikap-sikap riya itu, sehingga dalam hal ini selain rasa takut kita juga mengedepankan roja, pengharapan. Semoga Allah selalu membimbing saya, semoga Allah menutupi kekurangan saya, semoga Allah menerima ibadah-ibadah saya yang mungkin penuh dengan kekurangan itu gitu nggih. Terus perasaan ketika kita beribadah itu memang kita bersyukur kepada Allah ya, ketika kita bisa melakukan ibadah, tetapi jangan sampai kemudian kita merasa itu kesyukuran kita itu jangan diungkapkan kepada manusia ya, artinya diucapkan sehingga membuka peluang setan itu mempengaruhi ya, sehingga nanti sing dijak omong itu tidak begitu menanggapi saja, kemudian kita menjadi gelo. Wah, cek omong-omongan kok ora nanggapi itu, diwas omong gitu kan. Nah, akhirnya kemudian itu peluang setan untuk kemudian segera masuk. Begitu barangkali yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.